Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami sudah menemukan cara yang cepat belajar ngaji dan membaca Al-Quran maupun Iqra. Insya Allah dengan cara ini kalian akan cepat bisa belajar membaca Al-Quran, karena ini adalah dasar-dasar dalam belajar membaca Al-Quran maupun Iqra. Kalau kalian tidak percaya, silakan disimak dan langsung dipraktekkan. Jangan lupa langsung dipraktekkan kalau tidak percaya. Karena tidak mungkin kalau di Iqra jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 sampai jilid 6, tidak mungkin kalau ini tulisan-tulisan dipisah-dipisah seperti ini. Diingat sekali lagi, disimak dan dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan mustahil bisa. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat, poinnya ada 3. Yang pertama, sebelum belajar ini, poinnya ada 3 di sini. 1. Lihat titik. Poin yang pertama ini dulu. Poin yang kedua apa? Huruf-huruf ini, alif, dal, zal, ra, zai, waw, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Yang pertama poinnya titik, yang kedua ini. Huruf-huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kita mulai yang titik dulu, yang poin yang pertama, poin yang ini. Yang pertama diingat, lihat titik. Maksudnya bagaimana? Lihat titik. Apabila ada huruf, titiknya sebelum disambung ada 1 di bawah. Nanti ketika sudah disambung, titiknya tetap ada 1 di bawah. Tidak akan pernah berubah. Diingat, tidak akan pernah berubah ketika sudah disambung. Ini ba, sebelum disambung titiknya ada 1 di bawah. Nanti ketika sudah disambung, titiknya tetap ada 1 di bawah. Maksudnya seperti itu. Ta titiknya ada 2 di atas. Jangan keliru. Ta titiknya ada 2 di atas. Sesudah disambung, titiknya tetap ada 2 di atas. Karena nanti kalau disambung, di Iqra, di Al-Quran, tetap ada 2 di atas. Poinnya itu. Yang pertama itu. Kita mulai. Bara. Bara ketika disambung, bentuknya seperti ini. Bara. Bara. Fokus ke titik. Ba, titiknya ada 1 di bawah. Ketika disambung, titiknya tetap ada 1 di bawah. Harus belajar ini, harus belajar ini. Mengapa? Karena di Iqra nanti ketika jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya sampai jilid 6 tidak mungkin hurufnya dipisah-pisah seperti ini. Apalagi di Al-Quran. Sebelum disambung titiknya 1 di bawah, berarti ketika disambung titiknya ada 1 di bawah. Contoh yang nomor 2, tanda. Tada kalau disambung titiknya ada 2 di atas, tetap ada 2. Berarti kalau disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Seperti ini. Tada. Ta maksudnya bagaimana? Ta sebelum disambung ada 2 di atas. Ta sesudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Sama seperti ini, lihat titik. Berarti titiknya harus diingat. Ada berapa dan letaknya di mana. Nawa. Nah, huruf nun titiknya ada 1 di atas. Kita fokus yang nomor 1, titik. Titiknya ada 1 di atas. Ini kan sebelum disambung. Nanti kalau di Iqra jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6 sampai di Al-Quran. Nah, ketika disambung, titiknya tetap ada 1 di atas. Nawa seumpama, nawa. Nawa. Benar kan? Titiknya tetap ada 1 di atas. Ini, tetap ada 1 di atas. Jangan lupa. Ya. Ya sama dengan ta sama. Cuma titiknya kalau ta di atas, kalau ya titiknya di bawah. Ingat, titiknya diingat. Ya, ko. Berarti tulisan ya ko seperti ini. Ya ko. Ya ko ini ketika sudah disambung, ini ya ko sebelum disambung. Ini ya titiknya ada 2 di bawah. Nanti kalau di Iqra seperti itu, ko titiknya ada 2 di atas. Sama halnya kalau nanti titik-titik yang lain pasti tidak akan pernah berubah, tempatnya juga tidak akan pernah berubah. Ingat, poinnya itu
harus konsentrasi. Poinnya di situ, titiknya tidak akan pernah berubah, banyak dan letaknya. Kalau satu, tetap satu. Kalau dua, tetap dua ketika disambung. Letaknya kalau memang di atas, tetap di atas. Kalau di bawah, tetap di bawah. Seperti itu. Terus untuk yang ini nanti, ini berbeda. Ini juga berbeda. Ini, fokus ke ini. Ini berbeda, ini juga berbeda. Fokus yang ini. Batasa, ini 2 huruf. Ini 2 huruf. Kita fokus yang 3 huruf. Batasa. Batasa, ketika sudah disambung, ini kan saya memang konsep untuk yang banyak titik. Ba titiknya 1 di bawah. Ta titiknya 2 di atas. Sa titiknya 3 di atas. Berarti ketika disambung semuanya pasti ada titiknya. Diingat, berarti ketika disambung titiknya dan letaknya tidak akan pernah berubah. Contoh seperti ini. Ini kan batasa. Batasa sebelum disambung. Ini batasa ketika sudah disambung. Ba titiknya ada 1. Diingat di bawah. Ta titiknya ada 2 di atas. Sa sama halnya, titiknya sebelum disambung ada 3 di atas. Sesudah disambung titiknya ada 3 di atas. Jangan lupa poin yang pertama itu harus diingat. Itu harus diingat. Untuk mengetahui membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang benar dan cepat. Pasti cepat. Insya Allah pasti cepat. Untuk mengetahui ini pasti cepat. Titiknya poin yang pertama itu. Poin yang kedua. Kita beralih ke poin yang kedua. Yang ini. Huruf-huruf alif, diingat huruf-huruf ini, huruf alif, dal, zal, ra, zai, waw, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti keenam huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Keenam huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contoh seperti ini. Ini yang saya sudah pisah. Wana'a. Wana'a. Wa. Apakah termasuk huruf ini? Ya, termasuk. Ini wa. Huruf waw berarti tidak bisa disambung ke huruf nun. Huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti wa seperti ini. Na'a. Wana'a. Seperti ini tulisannya. Untuk nun, apakah bisa disambung ke alif? Padahal alif ada di sini. Jawabannya bisa. Cuma ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti alif juga tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau nun bisa, karena di sini tidak ada nun. Adanya alif. Berarti kalau di sini ada huruf lain, berarti alif tidak bisa disambung ke huruf lain. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Nawaha. Nawaha, ini seperti ini. Na disambung ke waw. Apakah bisa waw disambung ke ha? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Karena huruf waw ada di sini. Berarti kalau huruf waw ada di sini, berarti tidak bisa disambung ke huruf ha. Berarti huruf ha ini sendiri. Mengapa sendiri? Karena waw tidak bisa disambung ke huruf ha. Nawaha. Seperti itu. Insya Allah mudah. Diingat harus konsen, harus konsen. Contoh berikutnya, saroya. Saroya. Seperti ini. Sa, ro. Sa, ro. Ro. Ya. Apakah bisa ro disambung ke ya? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Karena di sini ada ro. Ini ro. Ini termasuk huruf yang 6. Huruf yang 6 memang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti untuk ya ini sendiri. Untuk ya ini sendiri. Saroya. Tidak mungkin ceritanya seperti ini. Saroya seumpama. Saroya disambung seperti ini. Tidak ada. Saroya. Tidak ada. Tidak ada saroya seperti ini. Yang ada saroya seperti ini. Poinnya di situ. Ini nanti bisa digunakan ketika membaca Al-Quran, bukan hanya di Iqra. Poinnya di situ. Terus selanjutnya, darosa. Darosa, apakah ini bisa disambung? Diingat. Huruf da ada di sini? Ada. Berarti huruf da bisa disambung ke huruf lain? Jawabannya tidak bisa. Berarti untuk huruf da,
itu sendiri. Dal. Dal, maaf, huruf dal ini tidak bisa disambung ke huruf lain. Da. Seperti itu. Ro. Apakah ro ada di sini? Ada, ini. Ro. Berarti huruf dal tidak bisa disambung ke huruf ro. Huruf ro. Ro. Ro, apakah bisa disambung ke huruf sin? Jawabannya juga tidak bisa. Karena di sini ada ro. Ro tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti darosa tulisannya tetap seperti ini. Di Iqra, di Al-Quran, pasti tulisan darosa tidak bisa disambung. Tetap seperti ini. Tidak akan pernah berubah. Ini sebelum, ini sesudah. Sama-sama tidak bisa disambung. Seperti itu. Diingat, poinnya di situ. Harus diingat. Ini beda. Terus selanjutnya, qawala. Ini diloncat dulu. Ini beda. Ini yang terakhir nanti. Qawala. Qawala. Ini. Diingat, titiknya ada berapa di atas? Ada 2. Wa. Qawa. Apakah bisa? Huruf wa, huruf waw maksudnya disambung ke huruf lam. Waw disambung ke huruf lam, jawabannya tidak bisa. Qawala tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena di sini terdapat huruf waw, ini juga huruf waw. Sedangkan huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat, huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Selanjutnya, zakata, ini beda. Ini baro'ah. Baro'ah. Ba, ini ada titiknya. Titiknya ada berapa? Ada 1 di bawah. Ada 1 di bawah. Diingat, jangan lupa. Ba. Ro, apakah bisa disambung ke alif? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Karena di sini ada ro. Ada ro, ada ro. Berarti kalau di sini ada ro, sama-sama ro, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Untuk A berarti ini sendiri. Baro'a. Tulisan baro'a berarti seperti ini. Tidak mungkin baro'a ditulis seperti ini. Baro'a. Tidak mungkin seperti ini. Baro'a seperti ini. Tidak mungkin. Baro'a. Ini salah. Yang benar baro'a seperti ini. Contoh berikutnya. Wabaro. Wabaro. Wa. Apakah ada di sini? Ada. Berarti kalau ada wa, huruf waw ini, berarti tidak bisa disambung ke huruf ba. Berarti untuk waw ini sendiri. Wa, baro. Ba ada di sini? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, bisa disambung ke huruf setelahnya. Baro. Baro. Titiknya ada berapa? Ba? Ada 1. Ba. Ba ada 1. Di bawah. Wa baro. Wa baro. Inilah konsep yang nomor 2. Fokus ke nomor 2. Yang nomor 3, yang terakhir, ada huruf berubah bentuk ketika disambung. Huruf apa yang berubah bentuk ketika disambung? Saya sudah sediakan. Yang pertama, ghafaro. Ghafaro. Ini, ghain, ketika disambung berubah bentuk. Yang awalnya seperti ini, nanti ketika disambung bentuknya seperti ini. Di depan dan bisa bersambung, bentuknya ghain seperti ini. Diingat titiknya ada berapa? Ada 1 di atas. Berarti ketika sudah disambung, titiknya tetap ada 1 di atas. Ghafaro. Seperti ini. Ghafaro. Ini. Ghafaro ini sebelum disambung. Ghafaro ini ketika sudah disambung. Berubah bentuk. Yang awalnya seperti ini, ada ininya. Ketika disambung dan di depan bentuknya seperti ini. Inilah perbedaannya. Nanti saya akan jelaskan apa saja huruf-huruf yang ketika disambung bentuknya itu berubah. Saya buatkan konsep nanti. Contoh berikutnya, na'aro. Na'aro. Untuk na, diingat titiknya ada berapa? Ada 1 di atas. A. Kalau ain, di depan bentuknya seperti ini. Kalau di tengah bentuknya seperti ini. Na'aro. Na'aro. Ini. Na'aro bentuknya seperti ini. Ain. Kalau depan seperti ini tanpa titik, kalau ain di tengah seperti ini tanpa titik. Contoh berikutnya, dzakaro. Ini poin yang nomor 3 ya maksudnya. Dzakaro. Dzakaro. Apakah bisa huruf dzal disambung ke huruf kaf? Di sini ada dzal? Ada. Ada. Dzal, ini dzal. Berarti huruf dzal tidak bisa disambung ke huruf kaf.
Untuk dzal ini sendiri, dzal. Dza ketika diharokati, dza ini namanya hurufnya huruf dzal. Kalau diharokati bukan huruf dzal, tapi dza seperti itu. Tidak bisa disambung ke huruf kaf. Untuk huruf kaf ini berubah bentuk ketika disambung. Berarti seperti ini. Dzakara. Dzakara. Dzakara sebelum disambung, dzakara ketika sudah disambung. Bentuknya memang beda. Kalau sudah disambung huruf kaf itu beda. Kalau kaf sebelum disambung bentuknya seperti ini. Kalau kaf ketika disambung bentuknya seperti ini. Diingat. Terus selanjutnya zakata. Zakata. Huruf zai apakah ada di sini? Ada. Berarti kalau ada di sini tidak bisa disambung ke huruf selanjutnya. Tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Zai berarti tidak bisa disambung ke huruf kaf. Za. Ini sendiri berarti. Kata. Huruf kaf apakah berubah bentuk ketika disambung? Jawabannya ya. Seperti ini. Zakata. Zakata. Seperti ini. Zakata sebelum disambung. Ini zakata ketika sudah disambung. Diingat. Bentuknya diingat. Poin yang pertama. Lihat titik. Diingat. Kalau titiknya ada satu sebelum disambung di bawah. Contoh ba. Sebelum disambung ada satu di bawah. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada satu di bawah. Poinnya seperti itu. Ketika ya sebelum disambung titiknya ada dua di bawah. Nanti ketika sudah disambung titiknya tetap ada dua di bawah. Huruf ta sebelum disambung titiknya ada dua di atas. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada dua di atas. 1, 2. Sebelum disambung 1, 2. Tetap di atas, tetap di atas. Poin yang pertama itu titik. Poin yang kedua, huruf-huruf ini ada 6 huruf di sini, alif, dal, zal, ra, zai, waw, tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti huruf-huruf ini apabila ada huruf-huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti ra tidak bisa disambung ke huruf sin, ra tidak bisa disambung ke huruf sin. Seperti itu. Huruf waw di sini ada. Berarti kalau ada di sini huruf waw tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Kalau ada di sini, berarti huruf-huruf ini tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Seperti itu. Contoh berikutnya yang ini, ra. Huruf ra apakah ada di sini? Jawabannya ada. Ra berarti tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Poin yang kedua sudah. Untuk poin yang nomor 3, ada huruf-huruf ketika disambung berubah bentuk. Contoh ini, gha, ghain. Huruf ghain ini ketika disambung bentuknya berubah. Yang awalnya seperti angka 3 namun terbalik, berarti huruf ghain ketika disambung bentuknya seperti ini. Tidak ada ininya. Ini di bawah tidak ada ininya. Terus selanjutnya ain. Ain ketika disambung kalau di tengah bentuknya seperti ini. Kalau di awal bentuknya seperti ini tanpa titik. Berubah bentuk. Yang awalnya seperti ini berubah seperti ini. Huruf kaf. Huruf kaf ketika disambung bentuknya seperti ini kalau di awal dan di tengah bentuknya seperti ini. Tapi kalau di akhir bentuknya seperti ini. Dzakara sebelum disambung. Dzakara sesudah disambung bentuknya seperti ini. Ini selanjutnya ka seperti ini bentuknya. Insya Allah kalian akan lebih mudah, lebih mengerti dan lebih cepat bisa membaca Al-Quran dan Iqra ketika sudah menguasai ini. Insya Allah seperti itu. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.